Sore itu, sinar matahari mulai meredup, memberikan nuansa hangat di sekitar rumah Pak Rauf. Suara burung berkicau di pepohonan menambah keindahan suasana. Lestari, menantu yang baik hati, melangkah memasuki halaman rumah mertuanya dengan membawa sebuah wadah berisi makanan yang baru saja dimasaknya. Dia merasa senang bisa mengunjungi Pak Rauf, meskipun suaminya, Andi, sedang tidak ada di rumah. Lestari adalah sosok yang ceria dan penuh semangat. Dia selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga suaminya. Sejak menikah, dia merasa sangat diterima oleh Pak Rauf, yang selalu memperlakukannya dengan hangat dan penuh perhatian. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam suasana hati Lestari sore itu. Dia merasa berdebar-debar, seolah ada sesuatu yang menantinya di dalam rumah. Saat Lestari mengetuk pintu, Pak Rauf segera membukakan pintu dengan senyuman lebar. "Lestari, senang sekali melihatmu," katanya dengan suara yang hangat. Dia mengenakan kaos santai dan celana pendek, tampak santai namun tetap menawan. Lestari merasa hatinya bergetar melihat senyumnya. "Selamat sore, Pak Rauf. Saya membawa makanan untuk Andi, tapi saya pikir saya bisa berbagi dengan Bapak juga," jawab Lestari sambil tersenyum. "Ah, itu sangat baik darimu. Mari kita nikmati bersama," kata Pak Rauf, mengajak Lestari masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasana terasa nyaman. Ruang tamu yang luas dihiasi dengan foto-foto keluarga dan beberapa tanaman hias yang menambah kesan segar. Lestari meletakkan wadah makanan di meja makan dan mulai menyajikannya. Pak Rauf membantu, dan mereka berdua berbincang-bincang sambil menyiapkan makanan. "Bagaimana kabar pekerjaanmu, Lestari? Aku dengar kamu baru saja mendapatkan proyek baru," tanya Pak Rauf, memperhatikan Lestari dengan penuh minat. "Ya, Pak. Saya sangat bersemangat. Ini adalah proyek yang cukup menantang, tapi saya suka tantangan," jawab Lestari dengan antusias. Dia merasa senang bisa berbagi cerita tentang pekerjaannya dengan Pak Rauf, yang selalu memberikan dukungan dan nasihat yang bijak. Mereka duduk di meja makan, menikmati hidangan yang disiapkan Lestari. Suasana semakin hangat saat mereka saling bertukar cerita. Pak Rauf menceritakan pengalamannya saat muda, bagaimana dia membangun karirnya dari nol, dan Lestari mendengarkan dengan seksama. Dia terpesona oleh cara Pak Rauf bercerita, dengan nada suara yang tenang dan penuh keyakinan. Setelah makan, mereka berdua pindah ke teras untuk menikmati secangkir teh. Angin sore yang sejuk membuat suasana semakin nyaman. Lestari duduk di kursi kayu, sementara Pak Rauf duduk di sebelahnya. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari hobi hingga rencana masa depan. "Apakah kamu pernah berpikir untuk mengambil kursus baru atau belajar sesuatu yang berbeda?" tanya Pak Rauf, menatap Lestari dengan penuh perhatian. "Ya, saya ingin sekali belajar fotografi. Saya selalu terpesona dengan cara orang-orang menangkap momen indah dalam hidup mereka," jawab Lestari, matanya berbinar saat membayangkan kamera dan pemandangan yang indah. Pak Rauf tersenyum. "Itu ide yang bagus. Fotografi bisa menjadi cara yang indah untuk mengekspresikan diri. Jika kamu butuh bantuan, aku bisa merekomendasikan beberapa tempat kursus." Lestari merasa senang mendengar tawaran itu. "Terima kasih, Pak Rauf. Saya sangat menghargainya." Saat mereka berbincang, Lestari tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kasih sayang terhadap Pak Rauf. Dia merasa terhubung dengan pria ini, yang tidak hanya ayah mertuanya, tetapi juga sosok yang bijaksana dan menarik. Ketika Pak Rauf berbicara, Lestari memperhatikan setiap detail dari wajahnya. Garis-garis halus di sekitar matanya menunjukkan pengalaman hidup yang telah dilaluinya. Suaranya yang dalam dan tenang membuat Lestari merasa nyaman, seolah-olah dia bisa berbagi segala hal tanpa takut dihakimi. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan yang nyaman. Lestari merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Saat tangan Pak Rauf bergerak untuk mengambil cangkir teh, tangan mereka bersentuhan sejenak. Lestari merasakan aliran listrik yang membuat jantungnya berdegup kencang. Dia cepat-cepat menarik tangannya, berusaha mengabaikan perasaan itu. "Maaf, saya tidak sengaja," kata Pak Rauf, wajahnya sedikit memerah. Namun, Lestari bisa melihat bahwa dia juga merasakan sesuatu yang sama. "Tak apa, Pak. Saya juga tidak sengaja," jawab Lestari, berusaha tersenyum meskipun hatinya berdebar. Mereka melanjutkan percakapan,
Tetapi suasana terasa berbeda. Setiap kata yang diucapkan seolah-olah membawa makna yang lebih dalam. Lestari merasa seolah-olah mereka sedang berada di dunia mereka sendiri, terpisah dari realitas di luar. Saat matahari mulai terbenam, Lestari menyadari bahwa dia harus pulang. Dia merasa enggan meninggalkan momen indah ini, tetapi dia tahu bahwa suaminya akan segera pulang. Pak Rauf, saya harus pergi sekarang. Andi pasti sudah pulang, katanya dengan nada menyesal. Baiklah, Lestari. Terima kasih sudah datang. Aku senang bisa menghabiskan waktu bersamamu, jawab Pak Rauf, senyumnya kembali merekah. Lestari berdiri dan merapikan barang-barangnya. Sebelum pergi, dia menatap Pak Rauf dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Pak, saya sangat menghargai waktu ini. Semoga kita bisa bertemu lagi segera, kata Pak Rauf, menatap Lestari dengan tatapan yang dalam. Saat Lestari melangkah keluar dari rumah, dia merasa ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka, meskipun dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang rumit. Namun, saat dia melangkah pergi, dia juga merasa ada harapan untuk pertemuan berikutnya, di mana mereka bisa menjelajahi perasaan yang belum terucapkan itu lebih dalam. Dengan hati yang berdebar, Lestari meninggalkan rumah Pak Rauf, menyimpan kenangan indah sore itu dalam ingatannya, berharap bahwa pertemuan berikutnya akan membawa lebih banyak momen berharga di antara mereka. Beberapa hari setelah pertemuan yang tak terlupakan itu, Lestari tidak bisa menghilangkan ingatan tentang Pak Rauf dari pikirannya. Setiap kali dia melihat suaminya, Andi, dia merasa bersalah karena ada perasaan yang tidak seharusnya muncul. Namun, di sisi lain, dia juga merasa terpesona oleh kedekatan yang terjalin antara dirinya dan ayah mertuanya. Suatu pagi, saat Lestari sedang menyiapkan sarapan, dia menerima pesan dari Pak Rauf. Pesan itu mengundangnya untuk datang ke rumahnya dan membantu merawat kebun. Lestari merasa senang dan sedikit berdebar. Dia selalu menyukai kebun Pak Rauf yang rimbun dan indah, dan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamanya membuat hatinya bergetar. Setelah menyelesaikan sarapan, Lestari berpamitan kepada Andi dan berangkat ke rumah Pak Rauf. Saat dia tiba, dia disambut dengan senyuman hangat dari Pak Rauf yang sudah menunggu di teras. Selamat datang, Lestari. Senang sekali kamu datang, katanya dengan suara yang penuh semangat. Selamat sore, Pak Rauf. Terima kasih sudah mengundang saya, jawab Lestari, merasa senang melihatnya. Mereka berdua menuju kebun, di mana Pak Rauf sudah menyiapkan beberapa alat berkebun. Hari ini kita akan menanam beberapa bunga baru. Aku ingin kebun ini semakin indah, jelas Pak Rauf sambil menunjukkan bibit bunga yang telah disiapkan. Lestari mengangguk, merasa antusias. Saya suka sekali berkebun. Ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan, katanya, dan mereka mulai bekerja sama. Saat mereka menggali tanah dan menanam bibit, suasana terasa akrab. Lestari dan Pak Rauf saling berbagi cerita tentang tanaman favorit mereka, dan Lestari terpesona oleh pengetahuan Pak Rauf tentang berbagai jenis bunga. Dia menjelaskan cara merawat tanaman dengan penuh semangat, dan Lestari mendengarkan dengan seksama. Setiap tanaman memiliki karakteristiknya sendiri. Seperti manusia, mereka butuh perhatian dan kasih sayang untuk tumbuh dengan baik, kata Pak Rauf, menatap Lestari dengan serius. Lestari tersenyum, merasakan kedalaman makna dari kata-kata Pak Rauf. Itu benar, Pak. Saya percaya bahwa kita juga perlu merawat hubungan kita seperti merawat tanaman, jawabnya, dan mereka saling bertukar pandang, merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Mereka terus bekerja, dan Lestari merasa semakin nyaman berada di dekat Pak Rauf. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengoper alat berkebun, Lestari merasakan getaran yang membuat jantungnya berdegup kencang. Dia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan itu, tetapi semakin sulit untuk mengabaikannya. Setelah beberapa jam bekerja, mereka berdua duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang, menikmati air mineral dan istirahat sejenak. Lestari melihat ke sekeliling kebun yang indah, merasakan kebahagiaan yang sederhana. Kebun ini sangat indah, Pak. Anda benar-benar merawatnya dengan baik, puji Lestari. Terima kasih, Lestari. Kebun ini adalah tempat di mana aku bisa menenangkan pikiran. Setiap tanaman di sini memiliki cerita dan kenangan tersendiri, jawab Pak Rauf, matanya berbinar saat berbicara tentang kebunnya. Lestari merasa terinspirasi oleh semangat Pak Rauf.
Saya ingin belajar lebih banyak tentang berkebun. Mungkin kita bisa membuat kebun kecil di rumah kami juga. Usulnya. Bagus sekali. Aku bisa membantumu memilih tanaman yang cocok untuk kebunmu. Kita bisa mulai dengan tanaman yang mudah dirawat, kata Pak Rauf, senyumnya semakin lebar. Mereka melanjutkan percakapan, dan Lestari merasa semakin dekat dengan Pak Rauf. Dia mulai membuka diri tentang kehidupannya, tentang impian dan harapannya. Saya selalu ingin memiliki kebun yang indah, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana, ungkap Lestari. Pak Rauf mendengarkan dengan seksama, memberikan nasihat dan dorongan. Jangan pernah ragu untuk mencoba, Lestari. Setiap langkah kecil akan membawamu lebih dekat ke impianmu. Yang terpenting adalah kesabaran dan ketekunan, katanya dengan nada bijak. Saat mereka berbincang, Lestari merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kasih sayang. Dia merasa terhubung dengan Pak Rauf dalam cara yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ketika matahari mulai terbenam, Lestari dan Pak Rauf kembali bekerja, menanam beberapa bibit terakhir. Saat mereka berdua berjongkok di tanah, tangan mereka bersentuhan lagi. Lestari merasakan aliran listrik yang membuatnya tertegun. Dia menatap Pak Rauf, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Maaf, saya tidak sengaja, kata Pak Rauf, wajahnya sedikit memerah. Namun, Lestari bisa melihat bahwa dia juga merasakan ketegangan yang sama. Tak apa, Pak. Saya juga tidak sengaja, jawab Lestari, berusaha tersenyum meskipun hatinya berdebar. Mereka melanjutkan pekerjaan, tetapi suasana terasa berbeda. Setiap gerakan, setiap tatapan, seolah-olah membawa makna yang lebih dalam. Lestari merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri, terpisah dari realitas di luar. Setelah selesai menanam, mereka berdiri dan melihat hasil kerja keras mereka. Kebun yang indah dan penuh warna itu membuat Lestari merasa bangga. Kita berhasil, Pak. Kebun ini akan semakin indah, serunya dengan semangat. Ya, kita melakukannya bersama. Terima kasih sudah membantuku, Lestari. Aku sangat menghargainya, kata Pak Rauf, menatap Lestari dengan tatapan yang dalam. Saat Lestari bersiap untuk pulang, dia merasa enggan meninggalkan momen indah ini. Pak Rauf, terima kasih untuk hari ini. Saya sangat senang bisa menghabiskan waktu bersama Anda, ungkapnya tulus. Semoga kita bisa melakukan ini lagi. Aku selalu senang jika kamu datang, jawab Pak Rauf, senyumnya kembali merekah. Lestari melangkah keluar dari kebun, tetapi hatinya masih terikat di sana. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka, meskipun dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang rumit. Namun, saat dia melangkah pergi, dia juga merasa ada harapan untuk pertemuan berikutnya, di mana mereka bisa menjelajahi perasaan yang belum terucapkan itu lebih dalam. Dengan hati yang berdebar, Lestari meninggalkan rumah Pak Rauf, menyimpan kenangan indah hari itu dalam ingatannya. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka selanjutnya. Malam itu, Lestari tidak bisa tidur. Pikiran tentang Pak Rauf terus menghantuinya. Setiap momen yang mereka habiskan bersama, setiap tatapan yang mereka tukar, seolah-olah membangkitkan perasaan yang dalam dan rumit. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap ayah mertuanya bukanlah hal yang biasa, dan itu membuatnya merasa bingung dan bersalah. Namun, di sisi lain, dia juga merasa terhubung dengan Pak Rauf dalam cara yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, Lestari dan suaminya, Andi, diundang untuk makan malam di rumah Pak Rauf. Lestari merasa campur aduk. Dia senang bisa bertemu Pak Rauf lagi, tetapi dia juga merasa cemas tentang perasaannya yang semakin dalam. Dia berusaha menenangkan diri dan bersikap normal saat bersiap-siap untuk pergi. Saat mereka tiba di rumah Pak Rauf, suasana hangat menyambut mereka. Pak Rauf sudah menyiapkan meja makan yang indah, dengan hidangan lezat yang menggugah selera. Selamat datang. Senang sekali kalian bisa datang, sapa Pak Rauf dengan senyuman lebar. Selamat sore, Pak Rauf. Terima kasih sudah mengundang kami, jawab Andi, sementara Lestari hanya bisa tersenyum, berusaha menyembunyikan perasaannya. Makan malam berlangsung dengan penuh tawa dan cerita. Andi bercerita tentang pekerjaannya, sementara Lestari dan Pak Rauf saling bertukar pandang,
merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Setiap kali Pak Rauf menatapnya, Lestari merasa jantungnya berdegup kencang. Dia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan itu, tetapi semakin sulit untuk mengabaikannya. Setelah makan malam, mereka pindah ke teras untuk menikmati udara malam yang sejuk. Bintang-bintang bersinar di langit, menciptakan suasana yang romantis. Lestari duduk di sebelah Pak Rauf, sementara Andi duduk di seberang mereka, terlibat dalam percakapan yang hangat. Namun, Lestari merasa seolah-olah ada dunia lain di antara dirinya dan Pak Rauf. Mereka saling mencuri pandang, dan Lestari merasakan ketegangan yang semakin kuat. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang harus diungkapkan, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Bagaimana kabar kebunmu, Lestari? Apakah kamu sudah mulai menanam tanaman baru? Tanya Pak Rauf, memecah keheningan. Ya, Pak. Saya sudah mulai menanam beberapa bunga. Saya sangat senang melihatnya tumbuh, jawab Lestari, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Bagus sekali. Aku yakin kebunmu akan menjadi indah. Jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk memanggilku, kata Pak Rauf, menatap Lestari dengan penuh perhatian. Lestari merasa hatinya bergetar mendengar tawaran itu. Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargainya, jawabnya, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada lebih dari sekadar kebun yang ingin dia bicarakan. Saat Andi pergi ke dalam untuk mengambil minuman, Lestari merasa momen itu adalah kesempatan yang tepat. Dia menatap Pak Rauf, berusaha mengumpulkan keberanian. Pak Rauf, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, katanya, suaranya bergetar. Pak Rauf menatapnya dengan serius. Tentu, Lestari. Apa yang ingin kamu katakan? Lestari menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Sejak pertemuan pertama kita, saya merasa terhubung dengan Anda dalam cara yang tidak bisa saya jelaskan. Ungkapnya, matanya menatap dalam-dalam ke mata Pak Rauf. Pak Rauf terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Lestari. Aku juga merasakannya, Lestari. Ada sesuatu yang istimewa di antara kita, tetapi kita harus berhati-hati. Ini adalah situasi yang rumit. Jawabnya, suaranya tenang namun penuh makna. Lestari merasa lega mendengar pengakuan itu, tetapi juga bingung. Saya tidak ingin merusak hubungan kita atau keluarga kita. Namun, saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini, katanya, suaranya bergetar. Pak Rauf mengangguk. Aku mengerti. Kita harus menjaga batasan, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap apa yang kita rasakan. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya dengan bijak. Mereka terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka. Lestari merasa hatinya berdebar, tetapi dia juga merasa ada harapan. Mungkin mereka bisa menemukan cara untuk menjelajahi perasaan ini tanpa merusak hubungan yang telah terjalin. Saat Andi kembali dengan minuman, suasana di antara mereka berubah. Lestari berusaha untuk bersikap normal, tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang telah terungkap. Momen itu akan selalu menjadi kenangan yang berharga, meskipun mereka harus menjaga perasaan itu tetap tersembunyi. Malam itu berakhir dengan tawa dan cerita, tetapi di dalam hati Lestari, ada perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka selanjutnya. Setelah pulang, Lestari merenungkan semua yang terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah, tetapi dia juga merasa bahwa ada sesuatu yang indah yang sedang berkembang di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan Lestari terus berusaha menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, setiap kali dia melihat Pak Rauf, hatinya berdebar. Mereka saling bertukar pandang, dan Lestari merasa ada ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Suatu sore, Lestari menerima pesan dari Pak Rauf yang mengajaknya untuk bertemu di kebun. Dia merasa berdebar-debar, tetapi juga tidak sabar untuk melihatnya. Saat dia tiba, Pak Rauf sudah menunggu di sana, tampak santai dengan kaos dan celana pendek. Selamat datang, Lestari. Senang sekali kamu datang, sapa Pak Rauf dengan senyuman hangat. Selamat sore, Pak Rauf. Terima kasih sudah mengundang saya, jawab Lestari, merasakan getaran di dalam hatinya. Mereka mulai bekerja di kebun, tetapi suasana terasa berbeda. Setiap tatapan,
Setiap sentuhan, seolah-olah membawa makna yang lebih dalam. Lestari merasa semakin dekat dengan Pak Rauf, dan dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Saat mereka beristirahat di bangku kayu, Lestari merasa ada momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Pak Rauf, saya ingin berbicara tentang apa yang kita rasakan. Saya tahu ini sulit, tetapi saya tidak bisa terus menyimpannya. Katanya, suaranya bergetar. Pak Rauf menatapnya dengan serius. Aku juga merasakannya, Lestari. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Kita tidak bisa mengabaikan perasaan ini, tetapi kita juga harus berhati-hati. Lestari merasa lega mendengar pengakuan itu. Saya tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Kita harus menemukan cara untuk menjelajahi perasaan ini tanpa merusak apa yang telah kita bangun, ungkapnya. Pak Rauf mengangguk. Kita akan menemukan cara. Kita harus saling mendukung dan menjaga batasan. Tetapi kita juga bisa menjelajahi perasaan ini dengan bijak. Mereka saling menatap, merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka. Lestari merasa hatinya berdebar, tetapi dia juga merasa ada harapan. Mungkin mereka bisa menemukan cara untuk menjelajahi perasaan ini tanpa merusak hubungan yang telah terjalin. Saat matahari terbenam, Lestari dan Pak Rauf duduk di bangku kayu, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Bersama-sama, mereka akan menemukan cara untuk menghadapi perasaan ini dengan bijak, menjaga hubungan yang telah terjalin, dan menjelajahi kemungkinan yang ada di depan mereka.